Halo semuanya. Sebelum memulai videonya, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Di video kali ini, aku bakal coba jelasin materi mengenai garis singgung dari lingkaran. Materi ini biasanya diajarkan di kelas 8 SMP atau sekolah menengah pertama. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada yang tahu gak sih apa yang dimaksud dengan garis singgung? Garis singgung merupakan garis yang menyinggung suatu objek geometri seperti kurva atau lingkaran atau objek geometri yang lainnya, tepat di suatu titik pada objek tersebut. Atau dengan kata lain, garis singgung memiliki tepat satu titik persekutuan dengan objek yang disinggung. Titik persekutuan antara garis singgung dengan objek geometri yang disinggung disebut dengan titik singgung. Dengan demikian, berdasarkan materi yang akan kita bahas, objek yang disinggung oleh suatu garis yang dimaksud adalah lingkaran. Jadi, garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik, dan garis tersebut tegak lurus terhadap garis tengah atau diameter lingkaran, atau jari-jari yang ditarik melalui titik singgung. Dari gambar berikut, terlihat garis pada gambar menyinggung atau memotong lingkaran di titik B. Dan bila ditarik garis dari titik A, pusat lingkaran, menuju titik singgung yaitu B, akan membentuk sebuah garis tegak lurus. Seperti itulah yang disebut dengan garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran mempunyai beberapa sifat yang tercipta dari definisi garis singgung itu sendiri. Yang pertama, setiap garis singgung lingkaran tegak lurus terhadap diameter lingkaran yang ditarik melalui titik singgungnya, di mana titik singgung adalah titik pertemuan antara garis singgung dan lingkaran. Yang kedua, melalui titik pada lingkaran hanya dapat dilakukan sekali dan hanya satu garis yang bersinggungan dengan lingkaran melalui sebuah titik di luar lingkaran. Untuk sifat-sifat garis singgung lingkaran yang selanjutnya, yaitu dapat dibuat dua garis yang bersinggungan dengan lingkaran. Dan sifat garis singgung yang terakhir, jika dua garis singgung berpotongan pada suatu titik C di luar lingkaran, maka jarak antara titik persimpangan itu sama dengan titik-titik singgung tangan yang sama. Selanjutnya kita akan coba bahas mengenai jenis-jenis dari garis singgung lingkaran. Untuk jenis garis singgung persekutuan dua buah lingkaran terdiri dari dua macam. Kita akan membahas garis singgung persekutuan antara dua lingkaran yang pertama, yaitu garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Persamaan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran terjadi karena adanya dua buah lingkaran dan sebuah garis persekutuan luar lingkaran. Untuk persamaan ini, kita juga akan mendapatkan beberapa informasi, yaitu yang pertama ada jari-jari dari lingkaran pertama atau disebut dengan R1, kemudian ada juga jari-jari dari lingkaran kedua yang disebut dengan R2, serta ada juga jarak antara dua titik pusat dari masing-masing lingkaran. Dari garis singgung persekutuan luar TU, kita bisa menarik ke titik pusat sehingga didapatkan panjang yang sama dengan panjang garis singgung persekutuan luar TU, yaitu panjang garis eski. Sehingga untuk mendapatkan garis singgung persekutuan luarnya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras dari segitiga PQS dengan siku-siku yang berada di titik S. Jadi, untuk mendapatkan
panjang garis singgung persekutuan luar TU atau sama dengan SQ, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus. TU sama dengan akar PQ kuadrat dikurangi PS kuadrat. Atau TU, karena kita sudah mengetahui bahwa titik PS itu R1 dikurangi R2, maka TU sama dengan akar PQ kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Nah, dengan keterangan TU itu sama dengan SQ merupakan garis singgung persekutuan luar, PQ merupakan jarak antara kedua pusat lingkaran, R1 merupakan jari-jari dari lingkaran besar, dan R2 merupakan jari-jari dari lingkaran kecil. Selanjutnya kita coba pengaplikasiannya pada contoh soal berikut. Diketahui terlihat dua buah lingkaran seperti pada gambar dengan titik pusat O dan P serta titik garis singgung persekutuan luarnya yaitu A dan B dengan jari-jari dari lingkaran yang bertitik pusat P itu R. Diketahui panjang jari-jari dari lingkaran A adalah 18 cm serta panjang dari garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm serta jarak dari kedua pusat lingkarannya adalah 26 cm. Berdasarkan gambar tersebut, berarti kita dapat mengetahui bahwa yang dicari dari contoh soal berikut adalah titik R kecil atau jari-jari dari lingkaran yang bertitik pusat di P. Untuk penyelesaiannya, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa rumus dari persamaan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran yaitu TU sama dengan akar PQ kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Dari gambar lingkaran yang kita ketahui sebelumnya seperti pada soal, titik pusat O itu sama dengan P dan titik pusat P sama dengan Q. Serta panjang dari R1 adalah 18, di mana A itu sama dengan T dan B itu sama dengan U. Serta R yang kita cari itu sama dengan R2. Jadi dapat juga ditulis bahwa TU atau AB kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Yang kita cari adalah titik R2. Jadi untuk R1 dan dikurangi R2 kuadratnya, kita pindah ruas ke kanan. Sehingga R1 dikurangi R2 kuadrat itu akan sama dengan OP kuadrat dikurangi AB kuadrat. Untuk mencari nilai R2 kuadrat, kita bisa mengakarkan OP kuadrat dikurangi AB kuadrat. Jadi R1 dikurangi R2 itu sama dengan akar OP kuadrat dikurangi AB kuadrat. Karena di sini yang kita cari adalah nilai R2, berarti kita pindahkan yang R1 ke kanan. Kemudian dikali negatif 1 agar nilai R2-nya itu positif. Jadi R2 sama dengan R1 dikurangi akar OP kuadrat dikurangi AB kuadrat. Karena rumusnya sudah sesuai, berarti kita tinggal masukkan angka-angka yang telah diketahui sebelumnya. R2 sama dengan R1 18 dikurangi akar OP kuadrat berarti akar 26 kuadrat dikurangi AB kuadrat yaitu 24 kuadrat. Jadi R2 itu sama dengan 18 dikurangi akar 676 dikurangi 576. Jadi R2 sama dengan 18 dikurangi akar 100. Akar 100 itu sama dengan 10. Jadi R2 sama dengan 18 dikurangi 10. R2 sama dengan 8. Jadi panjang jari-jari R pada lingkaran kecil adalah 8 satuan.
Untuk jenis persamaan garis singgung persekutuan dua lingkaran yang kedua, yaitu ada garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Sama seperti garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran juga terjadi antara dua buah garis lingkaran serta sebuah garis singgung. Perbedaan antara keduanya terletak di letak dan posisi dari garis singgungnya. Pada garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, posisi dua titik singgung lingkaran terletak pada sisi yang sama. Sedangkan pada garis persekutuan dalam dua lingkaran, posisi garis singgung terletak berlawanan. Dengan informasi yang sama, yaitu R1 dan R2 serta jarak antara kedua titik pusat lingkaran, garis TU sebagai garis persekutuan dalam dua lingkaran dapat ditarik menuju titik pusat sehingga didapatkan garis SQ yang memiliki panjang yang sama dengan garis TU. Sehingga dari sini kita juga akan mendapatkan segitiga siku-siku. Dengan demikian, untuk mendapatkan persamaan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran dengan nilai TU atau sama dengan SQ, kita bisa mencarinya dengan segitiga siku-siku PSQ, di mana titik S memiliki derajat 90. Jadi, dengan panjang dari PS yaitu R1 ditambah R2, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus dari teorema Pythagoras untuk mencari nilai TU atau SQ, yaitu TU sama dengan akar dari PQ kuadrat dikurangi PS kuadrat. Karena PS tadi merupakan R1 ditambah R2, jadi TU sama dengan akar PQ kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Dengan keterangan TU itu sama dengan SQ merupakan garis singgung persekutuan dalam, PQ merupakan jarak antara kedua pusat lingkaran, R1 merupakan jari-jari dari lingkaran besar, serta R2 merupakan jari-jari dari lingkaran kecil. Untuk memahami lebih jauh mengenai materi garis singgung lingkaran persekutuan dalam, kita bisa mencoba contoh soal berikut. Terdapat dua buah lingkaran dengan garis persekutuan dalam A dan B yang memiliki titik pusat O dan P dengan jari-jari R1 dan R2. Soalnya yaitu diketahui panjang jari-jari lingkaran besar dan kecil berturut-turut adalah 10 cm dan 5 cm. Jadi R1 itu sama dengan 10 cm dan R2 itu sama dengan 5 cm. Jarak antara pusat lingkaran adalah 25 cm. Berarti jarak OP itu 25 cm. Hitunglah panjang garis singgung AB. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa nilai yang kita cari adalah panjang dari garis singgung persekutuan dalam AB. Untuk penyelesaiannya, kita kan sudah mengetahui sebelumnya bahwa rumus dari persamaan garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran itu TU sama dengan akar OP kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Berdasarkan lingkaran dari soal yang kita dapatkan, titik A itu sama dengan T dan B itu sama dengan U. Serta panjang dari OP adalah 25, di mana R1 itu sama dengan 10 cm dan R2-nya sama dengan 5. Karena di sini yang kita cari adalah titik TU atau AB, berarti kita cukup menuliskan rumus AB itu sama dengan OP kuadrat dikurangi R1 ditambah R2 kuadrat. Karena semua titik sudah diketahui, berarti kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja. AB sama dengan akar OP kuadrat yaitu 25 kuadrat dikurangi R1 10 ditambah R2 5 kuadrat.
Jadi AB itu sama dengan akar 25 kuadrat dikurangi 15 kuadrat. AB sama dengan akar 625 dikurangi 225. AB sama dengan akar 400, di mana akar 400 adalah 20. Jadi, panjang garis singgung persekutuan dalam AB adalah 20 cm. Oke, mungkin segitu dulu materi mengenai garis singgung lingkaran yang mau aku bahas. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.